Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana perasaan Bapak nih hari ini? Alhamdulillah lega dalam pengertian hari ini saya menuju tahap terakhir, yaitu sekarang sudah masuk ke TI 6 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah, nggak terasa ya Pak ya? Ya. Baik Bapak, hari ini kita fokus pendampingan di PI 6. Ya. Saya akan berikan beberapa arahan untuk pendampingan kita hari ini. Yang pertama, nanti kita akan merefleksikan hasil umpan balik feedback yang 360 derajat yang sudah Bapak sajikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dengan guru, dengan murid, ya. Kemudian asesmen pribadi Bapak juga harus sudah diunggah ya, segera mungkin ya. Siap. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan mendiskusikan mengenai proses pembelajaran setelah Bapak belajar 6 bulan nih, Ya. bagaimana ininya prosesnya seperti apa gitu ya, bermanfaatannya baik itu dengan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan diskusi tentang bagaimana Bapak menceritakan hasil diskusi pemetaan aset yang kemarin sudah Bapak laksanakan. Oh iya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan diskusi mengenai persiapan panen karya atau panen hasil belajar nanti di nota 7 ya. Jadi fokus pendampingan kita hari ini itu. Kemudian nanti Bapak sudah memastikan bahwa semua yang Bapak kerjakan kemarin, termasuk yang LK itu questionnaire, Bapak langsung upload di LMS, jangan sampai terlambat. Ya, jadi setelah pendampingan ini selesai, kalau bisa semuanya sudah diupload ke LMS, termasuk yang asesmen pribadi tadi, asesmen mandiri. Kemudian nanti Bapak juga mengunggah tentang hasil diskusi pemetaan asetnya itu, termasuk daftar hadir, kemudian notulen rapatnya, kemudian foto-foto dokumentasi lainnya, seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Oh iya Pak Surahman, bagaimana nih 1 bulan terakhir perkembangan belajar daring Pak Surahman? Saya pantau di sini Pak Surahman sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tidak ada yang terlambat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Saya menilai dari modul 1.1 sampai kemarin berakhir di modul 3.3 itu semua sudah Bapak unggah insya Allah ya. Tinggal kita tunggu hasilnya ya Pak ya, mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya Pak ya. Amin. Oke, menurut Bapak capaian Bapak selama 1 bulan terakhir ini di LMS seperti apa Pak? Pada 1 bulan terakhir ini alhamdulillah tugas-tugas itu terlalu mepet-mepet, jadi saya harus berbagi waktu supaya menguploadnya itu tidak melebihi dari tanggal yang ditentukan. Sampai dengan sekarang sudah terakhir tadi malam mengupload tugas 3 titik. Progres ya, berarti ya. Alhamdulillah sudah selesai dan saya senang sekali Bu terhadap pembelajaran sebulan terakhir ini. Akhirnya dengan waktu mepet saya bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Luar biasa Bapak. Untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan selanjutnya, itu kira-kira Bapak yang menjadi capaian tertinggi apa tuh Pak? Untuk pendampingan selanjutnya dari capaian yang tertinggi itu dari yang modul 3.3 itu Bu. Jadi pada modul 3.3 itu kan pengelolaan program. Di situ capaian tertinggi saya baru menyadari, baru ngerti bahwa program-program itu orientasinya harus kepada siswa. Nah, sehingga di situ saya mengidekan program itu yang orientasinya kepada siswa, dan itu menurut saya harus capaian tertinggi. Saya senang banget di situ. Oh, iya. Jadi program-program itu nggak ngawur, ternyata harus berorientasi kepada siswa. Iya, tentunya kemarin melalui Bagja juga ya Pak ya. Melalui Bagja, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dari mimpi dan sebagainya ya. Dari situ mungkin Bapak lebih mempermudah untuk menyusunnya ya. Iya, jadi punya tahapan yang jelas cara menyusun program itu seperti apa. Saya banyak belajar dari situ. Ya, sebelumnya belum Bapak pahami itu. Belum Bapak bisa, saya belum ngerti tadinya. Iya, baik. Ternyata ada polanya yang sistematis gitu.
cara menyusun itu ada pola. Saya lihat juga di pemantauan daring pada saat Bapak di demonstrasi kontekstual ya, ruang kolaborasi itu juga sangat aktif Bapak ya di sana ya. Kemarin saya lihat banyak ide-ide atau masukan-masukan dari Bapak terhadap diskusi di sana. Dan saya juga baca di diskusi di di daring ini, Bapak juga merefleksikan atau mendiskusikannya dengan rekan sejawat ya, seperti itu. Kemudian Bapak untuk pendampingan yang hari ini, nanti selain itu kita kan akan merefleksikan hasil survei yang kemarin Bapak lakukan. Nanti Bapak akan bercerita hasil analisis survei itu seperti apa. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, progres ya Pak ya, dengan capaian Bapak yang tadi Bapak bilang capaian tertinggi, Bapak merasa sudah saya sekarang sudah paham, sudah mampu, sudah ngerti gitu ya, setelah saya pelajari materi tersebut gitu ya. Materi 3.3 itu boleh dibilang merangkuman dari materi 1.1 sampai semuanya. Jadi koneksi antar materi itu yang Bapak tulis kemarin yang saya baca ya di situ ya, sudah terangkum semua. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya. Kemudian refleksi sekarang Pak, dari yang refleksi umpan balik itu yang Bapak tulis, silahkan Bapak bercerita kira-kira berdasarkan feedback yang 360 derajat itu yang kurang baik dan perlu ditingkatkan ya menurut responden, baik itu guru, kepala sekolah dan murid, itu bagaimana terhadap kompetensi Bapak sebagai guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kemarin Bapak Surahman sudah ditugaskan untuk berdiskusi masalah pemetaan aset yang ada di sekolah. Aktor-aktor yang dilibatkan tadi Bapak Surahman sudah bercerita, termasuk mungkin Ibu pada saat itu dilibatkan ya. Iya. Nah saya ingin tanya nih Bu Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu melaksanakan kegiatan diskusi bersama Pak Surahman Bu? Seneng sih ya Bu ya, jadi tambah wawasan, jadi lebih paham ternyata. Oh aset sekolah itu banyak ternyata gitu ya, bukan mungkin selama ini yang kita pahami mah hanya sebatas misalkan guru, kemudian tenaga non guru ya Bu ya, kayak TU, Caraka, Satpam gitu. Terus ruang sekolah sama sarana prasarana yang ada di sekolah paling juga sumber daya. Tapi ternyata masih banyak yang lain gitu. Jadi sekarang sudah paham ya tentang banyak ternyata semua sumber daya yang bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan sekolah itu dikatakan aset gitu ya Bu ya. Iya seperti itu, sekarang sudah mulai paham gitu kan. Kemarin kita juga ada tanya jawab ya Pak Surahman, ketika cross check, oh iya benar gitu. Alhamdulillah, berarti semua sudah paham ya tujuannya untuk apa gitu ya. Intinya kan, untuk kemajuan sekolah. Betul, selama ini kan kita selalu berpikirnya defisit aset gitu ya, yang nggak ada ini, nggak ada itu, ngapain kita mau ngadain kegiatan ini nggak punya, itu nggak punya. Sekarang berpikirnya sudah tidak defisit aset lagi. Iya, mungkin lebih kepada optimis ya. Betul, jadi aset yang ada dimaksimalkan ya. Seperti itu. Baik, pada saat diskusi berlangsung prosesnya itu ada kendala atau tantangan nggak yang ditemukan? Kalau tantangan sih mungkin kayaknya sih hampir tidak ada ya Bu, karena mungkin dari guru penggeraknya sendiri sudah mengidentifikasi, sudah membuat rincian seperti itu. Di sini kita hanya tinggal meng-cross check, tanya jawab benar enggak. Oh iya, berarti tidak ada ya Pak ya. Jadi hampir tidak ada, kayaknya sudah paham guru penggeraknya gitu. Teman-teman aktor yang hadir pada saat itu, mereka memberikan ide pendapat tentang aset-aset yang ada seperti itu, diantaranya paling menambahkan kayaknya kurang ini gitu. Apa kira-kira yang kurang saat itu? Saat itu kan mungkin budaya itu, budaya itu kan sekarang ini kita banyak dipakai di P5 tuh Bu, gitu. Budaya yang seperti apa yang digunakan? Atau mungkin di kegiatan-kegiatan misalkan kan kayak kita tuh lebih dominan ke Jawa Barat ya, Sunda ya Bu. Oh iya. Kita ada alat angklung, kearifan lokal, kearifan lokal ada. Jadi pas acara-acara itu pembukaan biasanya kita pakai
kita punya aset budaya. itu punya. Ada angklung. Alhamdulillah, bisa dimanfaatkan. Digunakan juga lagu-lagunya Sunda juga. Jadi itu bisa buat acara pembukaan seperti itu atau apalah untuk kegiatan-kegiatan di sekolah lah ya. Ya seperti itu. Kemudian di P5 juga sama juga kan ada juga yang tema kearifan lokal seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga kita kemarin sempat juga yang Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya juga itu samalah budaya ya Bu ya, kita menyajikan pentas drama ya seperti itu. Itu juga bisa dipakai kan Bu untuk kreatif menyalurkan kreativitas anak-anak. Kan yang pakai juga tema budaya seperti itu. Kemudian juga lingkungan ya Bu ya. Lingkungan juga kita juga dipakai di P5 mau di mana kita ini sinar matahari ini Bu. Sinar matahari kan luar biasa di Indonesia. Kemarin kita ada P5 itu energi yang terbarukan ya Pak Rohan ya. Energi yang terbarukan itu anak-anak itu pakai solar system untuk menggerakkan kemarin teh banyak ada lampu Bu, ada energi gerak gitu segala macam. Jadi menggunakan solar system, menggunakan sinar matahari. Itu kan juga lingkungan ya Bu ya. Iya betul. Kemudian juga kita di sini ada kolam ikan. Kolam ikan digunakan untuk apa Ibu? Kita kan ada makan ya Pak. Makan siang nih Bu. Jadi berarti ditanam ikannya di situ untuk makan. Luar biasa. Mungkin belum terlalu maksimal sih mungkin nanti ke depan. Dulu juga pernah. Luas kolamnya? Lumayan sih Bu kalau ditanam ikan buat keperluan kita makan siang gitu. Itu juga kita ada hidroponik dulu, mungkin sekarang perlu dikembangkan lagi ya. Mungkin nanti sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi mungkin. Jadi pemenuhan gizi juga untuk guru-guru yang ada di sini gitu. Jadi lahan yang ada itu juga kan termasuk aset ya Bu ya, aset seperti itu. Termasuk SDM ya Bu ya. Iya, sumber daya sekolah gitu kan. Kalau dari segi SDM nih Bu, di sekolah ini yang rata-rata sudah S2, S3 kan sudah banyak ya? S3-nya baru Bu Harti sih. Baru satu. Nah, keberadaan mereka pada saat proses pendidikan guru penggerak ini, apakah bisa mempengaruhi Pak Surohman gitu untuk dia bisa termotivasi untuk S3 atau S2 nanti Pak Surohman itu? Sebenarnya mah dari kepala sekolah juga sudah menyarankan, support, dari pengawas juga Pak Lukman sudah mensupport karena mungkin persentase untuk S2 di sini masih belum banyak mungkin ya Bu ya, masih sedikit persentasenya. Semua juga memberikan motivasi Bu, termasuk ikut guru penggerak juga memberikan motivasi. Memang gurunya aja kali. Mungkin kendala. S2 lumayan lebih ya. Iya, mungkin ada kendala ekonomi atau kendala apa, kita nggak tahu ya Bu, masing-masing orang punya problem tersendiri. Tapi kalau atasan, pengawas semua sangat mendukung. Maksud saya guru biasa, ikut, tidak muda-muda ikut gitu. Nah, perasaan Ibu bagaimana nih melihat sekarang kan Pak Surohman salah satu aset ya ternyata yang ada di sekolah ini ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melihat Pak Surohman ini belajar di 6 bulan? Ini sudah tidak terasa udah 6 bulan gitu ya. Adakah perubahan gitu yang signifikan dalam diri Pak Surohman? Seneng sih Bu, Pak Rohman rajin bikin YouTube gitu ya Bu. Jadi YouTuber sekarang. Sempat melihat gitu dan ternyata saya belajar dari situ. Kemarin terakhir YouTube-nya itu tentang mindful ya. Mindful untuk mungkin keterampilan sosial emosional KSE itu saya perhatikan ada mindfulnya di situ gitu. Mindful itu seperti itu, jadi untuk belajar fokus ya Pak Rohman kemarin. Jadi saya juga belajar gitu dari YouTube yang di share oleh guru-guru penggerak gitu. Kemudian aksi nyata ya, saya juga belajar dari situ gitu. Walaupun saya tidak ikut guru penggerak tapi saya sudah belajar tahu, alhamdulillah. Itu yang diharapkan ya Bu, yang menjadi kebermanfaatan Pak Surohman sebagai aset sekolah menjadi guru penggerak ini menularkan praktik baiknya ke teman-teman, bukan hanya berhenti pada Pak Surohman sendiri gitu ya. Karena kan guru-guru penggerak ini tolong gitu, ini YouTube gitu kan, terus gitu aksi nyata, kasih komentar gitu, dan dari situ saya belajar gitu. Mungkin belajar secara tidak langsung ya Bu ya.
kalau tidak ikut guru penggerak. Iya, betul. Sama aja Ibu, ketika Pak Surahman sebagai guru penggerak ini mengimplementasikan materi yang sudah Bapak dapatkan, bagaimana pengimbasannya terhadap guru, berbagi praktik baik, itu kan menularkan energi positif tentunya ya terhadap guru-guru yang bukan calon guru penggerak ya. Tapi biar guru-guru yang bukan calon penggerak juga tahu apa yang dipelajari, ya Pak Surahman harus rajin berbagi. Iya, gitu. memang di sini suka pada ngeser-ngeser gitu. Iya, Jadi kita belajar berbagi dari situ gitu. Termasuk ini diseminasi kan. Ada kombel kan ya di sini ya? Ada. Masuk diseminasi, kita jadi paham walaupun kita tidak ikut guru penggerak. Iya, harapannya memang seperti itu. Iya. Jadi kebermanfaatan Pak Surahman luar biasa. Terus juga kadang teman-teman yang guru penggerak motivasinya luar biasa, Bu. Ayo ikut pelatihan ini, ayo. Jadi tadinya saya nggak ikut jadi ikut. Alhamdulillah. Kemarin tuh ada di Sista Praja ada yang video itu video pembelajaran ya Bu ya. Ya udah itu ternyata pakai CapCut gitu kan. Gitu, ya. Saya ikut tuh Bu. Kalau gitu di Sista Praja itu wajib ya Pak ya? Iya, enggak sih. Ada yang wajib ada enggak Ada yang sih. wajib. Kemarin video juga nggak pada ikut. Gitu. Saya kebetulan diajak-ajak aja, ayo Betari ikut gitu. Ya udah ikut nyoba-nyoba. Nah, kalau nggak bisa ajarin ya gitu. Jadi belajar itu ternyata ada 3 Pak. Belajar karena kebutuhan, karena dengan kesadaran, ada belajar karena keterpaksaan gitu ya, ada belajar karena dipaksa gitu, ya nggak Bu? Kalau nggak begitu nggak belajar gitu. Iya, kayak kemarin tuh Bu yang guru penggerak Jawa Barat gitu kan. Ya pada terpaksa sih sebenarnya gitu kan, karena kita sibuk ya Bu, ya banyak banget gitu kan kerjaan, tapi mau nggak mau ya harus belajar gitu, seperti itu walaupun mungkin di sela-sela waktu. Iya. Baik Ibu. Nah, dari cerita Ibu tadi, di sini kan ada beberapa hal yang menjadi sumber daya sekolah yang belum ditemukan. Kira-kira apa Bu? Ada yang belum tersampaikan pada saat diskusi kemarin gitu. Oh ternyata menurut Ibu ini sumber daya, ini termasuk aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Ada nggak kira-kira yang belum ditemukan? Sebetulnya ada gitu. Iya. Tapi karena mungkin kita tidak terlalu fokus ke sana. Mungkin kalau suatu saat ada pembahasan khusus tentang sumber daya, mungkin muncullah gitu kan punya ide-ide baru gitu untuk menemukan sumber daya yang belum tergali gini. Kalau kemarin mungkin waktunya terbatas ya Pak Roman, dan kebetulan mungkin kita juga belum terlalu memahami juga gitu ya. Jadi iya. Jadi pemahaman kita masih terbatas. Mungkin nanti kalau ada pembicaraan khusus tentang sumber daya sekolah, mungkin akan ada sumber daya yang belum tergali. Seperti sekarang ini nih Pak Kepala Sekolah sedang mengupayakan untuk mengelola sampah Bu, terutama sampah plastik akan dibuat. Karena jumlahnya banyak ya. Iya itu baru nih Bu sekarang mau dibuat konblok ya. Mau dibuat konblok seperti itu juga kan merupakan sumber daya juga, karena sampah plastik seperti ini banyak di sekolah kita gitu. Dulu juga pernah kita mau mengelola pupuk kompos dari daun-daun yang berserakan gitu, udah sempat dicacah, cuma mungkin tidak berlanjut gitu secara maksimal ya Bu ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin tanaman-tanaman ibaratnya untuk taman lah ya. Bukan itu tanaman sayuran. Oh, tanaman sayuran. Ya, mungkin tuh perlu ditingkatkan lagi untuk konsumsi makan sehari-hari untuk peningkatan gizi gitu ya. Aset lingkungan itu berarti. Ya, aset lingkungan. Kemudian juga ini Bu. Aduh, saya mau ngomong apa ini? Saya lupa. Untuk ini juga mungkin untuk pembelajaran biologi gitu ya Bu ya. Mungkin ini juga perlu ditingkatkan untuk lab ya. Mungkin lab atau lab biologi mungkin seperti itu. Mungkin anak-anak nanti bisa belajar dari situ gitu. Mungkin tumbuh-tumbuhan apotek hidup atau yang lainnya, kelompok-kelompok spesies tanaman yang lainnya untuk belajar. Mungkin itu yang perlu dikembangkan untuk peningkatan kualitas belajar biologinya. Itu mungkin yang belum ya Pak Romannya belum dimaksimalkan. Iya tadi Pak. Sama itu seni rupa ya Bu. Dulu saya pernah itu dengan guru seni rupa, tapi gurunya pindah. Oh iya, kenapa? Saya ingin menciptakan lukisan-lukisan 3 dimensi dari tembok-tembok yang kosong gitu kan, ada sisi-sisi tembok.
kayak mural. Ya seperti itu. Jadi tembok-tembok yang kosong ini ada sih mulai satu nih di atas Bu, di lantai 2. Oh, yang di sini di atas tangga itu ya. Saya inginnya gitu, dulu saya udah pernah ngobrol dengan Pak Ropi itu, Pak kira-kira dananya berapa itu Pak untuk membuat lukisan 3 dimensi? Lumayan Bu, itu buat refreshing anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi buat mungkin tamu-tamu yang datang juga bagus gitu. Iya betul. Seperti itu gitu, itu juga bisa itu Bu sebagai kepikiran ya itu ya bisa. Aset mungkin nanti dibuat air terjun atau apa, jadi menciptakan lingkungan yang asri ya Bu ya untuk sekolah, jadi anak-anak betah. Itu juga mungkin belum tergali. Mungkin sudah, tapi belum maksimal. Terus juga ini Bu, tanaman-tanaman di sekolah ini kan lumayan banyak tuh Bu. Perkembangannya cepat. Nah itu juga belum dimaksimalkan untuk mungkin diperjualbelikan. Oh iya. Waktu saya pernah ngobrol dengan Bang Sukron. Bang Sukron ini kayaknya nih bisa dimanfaatkan gitu ya. Bisa dijual ini nih gitu. Cuma mungkin perlu kerjasama dengan entrepreneur. Di sini kan ada actual entrepreneur ya. Oh iya. Entrepreneur mungkin untuk membuat tanaman-tanaman yang melimpah itu untuk dijual. Itu belum juga. Itu juga aset sih kalau menurut saya, untuk keuangannya kan bisa buat yang lain nih Bu ya. Gitu. Mungkin kalau kita gali mah masih banyak kali Bu. Kalau kita fokus ya Bu ya berpikir ke sana. Artinya kemarin Pak Surahman kan sudah buat notulennya tuh kan, yang untuk dilaporkan ke LMS ya Pak Surahman ya. Nanti apabila nanti ada yang belum ditemukan ternyata kepikiran lagi gitu, bisa ditambahkan di situ, ditulis. Jadi artinya diskusi itu manfaatnya banyak ternyata gitu, dengan adanya diskusi satu kepala kan berbeda dengan sekian kepala gitu ya. Jadi akhirnya terpenuhi semua kebutuhan yang Pak Surahman akan kerjakan di tugas tersebut. Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu khusus, mungkin ada satu kelompok nih untuk membahas aset satu gitu ya Bu ya, aset 2. Jadi mungkin kalau lebih dipetakan lagi. Jadi kalau diskusinya melibatkan banyak orang, pasti kan akan banyak ide-ide yang muncul gitu. Jadi ada 7 aset nih misalnya, kelompok 1 aset 1 gali tuh apa saja gitu ya, kelompok 2 aset yang kedua apa saja, digali semuanya, mungkin bisa. Dan dibuat secara tertulis ya Bu ya, karena nanti kalau kita membuat program-program kerja itu bisa dimasukkan gitu aset-aset yang ada gitu. Iya. Harus dokumentasikan. Nanti dibuat program ya Pak Surahman ya. Tadi saya juga sudah cerita sama Pak Surahman mau bagaimana nih setelah pendidikan guru penggerak ini berakhir, kan tanggal 7 kita berakhir ya Pak, udah panen karya. Apakah mau berhenti di situ atau dari tindak lanjutnya seperti apa? Tadi beliau juga sudah cerita. Saya doakan mudah-mudahan istiqomah, konsisten gitu ya. Jangan hanya ketika belajar aja rajin gitu, udah selesainya lupa dah. Ya, untuk pengimbasannya diaplikasikan ya Bu ya. Betul. Hilang. Iya. Bukan hanya sekedar formalitas mengejar target guru penggerak gitu. Apa arti sebuah sertifikat? Apabila sertifikat itu cuma hanya sebagai hiasan, tapi isinya nggak ada gitu, bermanfaatannya betul. Iya. Bagus sih Bu. Saya sih mendukung teman-teman untuk jadi guru penggerak. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi. Mudah-mudahan hal ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, sehingga pemahaman teman-teman di sekolah itu satu visi satu misi gitu ya. Karena nanti ya itu khusus gitu. Iya, harus ada tindak lanjutnya RTL-nya seperti itu. Jadi jangan cuma sekarang aja gitu. Tentunya Bapak Kepala Sekolah juga sangat mendukung. Iya sih Bapak, ini mah mensupport Bu. Iya. Ngomong Ibu dari mana Bu? Kemarin mah dari Bu Robiun dari SD. Saya dari pengawas sekolah SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Oh iya. Saya ditugaskan sebagai pengajar praktek Pak Surahman. Kebetulan ada 6 guru CGP yang saya dampingi. Jadi saya konsen pada 6 orang ini. Termasuk salah satunya Pak Surahman. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan CGP yang luar biasa. Artinya saya tidak mengalami kesulitan yang berarti gitu dalam mendampingi mereka. Ya enak aja mengalir gitu ya. Terus saya juga setiap kali informasi itu juga take and give gitu, saling memberi dan saling menerima. Mereka responen juga baik. Alhamdulillah di LMS, di pantauan pembelajaran daring kan saya pantau terus dari modul 1.1, dan itu kan saya harus memberikan input seperti deskripsi penilaian seperti itu.
Alhamdulillah Ibu. Luar biasa Bu, semangatnya teman-teman saya Bu. Alhamdulillah. Kemarin Ibu siapa yang melahirkan? Robi Bu. Gimana tuh? Udah luar biasa ya. Udah 2 bulan tadi ketemu di lapangan. Udah kempes perutnya. Dan Ibu juga luar biasa Bu. Alhamdulillah, insya Allah mohon doanya ya Ibu. Mudah-mudahan saya juga masih harus belajar. Karena sejatinya kita harus belajar sepanjang hayat ya Pak. Itu tadi, jangan terpaksa, jangan dipaksa, harus bisa. Harus terbuka. Tapi sebenarnya gini Bu, mungkin kalau secara non formal gitu kita belajar lah gitu. Kita harus belajar dari YouTube, Betul. Ya, dari short video yang ya kadang kan kita suka nonton media sosial itu suka muncul lah gitu pembelajaran yang mungkin itu selintas tapi itu bermanfaat untuk kita. Kadang ada nih web AI gitu gini-gini, oh saya simpen di catatan saya tuh di handphone gitu. Kadang ada lagi informasi-informasi yang terkait dengan gitu pendidikan, bisa kita coba gitu seperti itu Bu. Memang harus rajin ngulik Bu. Iya, saya belajarnya ternyata di situ Bu. Gitu. Harus rajin ngulik. Kita juga sebagai pengajar praktek juga nggak hanya baca LMS, tapi kita juga lihat juga ada apa yang mendukung nih yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita membuat deskripsi kan sekarang sudah canggih ya Bu ya. Seperti itu. Jadi emang harus rajin Pak Surahman ngulik. IT-nya. Yang perlu ditingkatkan. Pak Surahman, catat Pak. Usianya di bawah saya Bu. Oh iya, usianya di bawah Ibu. Masya Allah. Tapi IT-nya ini masih harus kurang ya. Iya, tadi beliau juga cerita hasil analisis feedback yang diberikan oleh guru, kepala sekolah dan siswa itu masih ada beberapa yang harus dikuatkan, ada beberapa yang harus ditingkatkan ya Pak Surahman ya. Yang masih kurang ya Pak ya. Iya, ada beberapa. Terutama IT ya Pak. Iya. Kalau masalah pemikiran Insya Allah ya. Iya. Teknik kimia Bu. Iya. Public speakingnya juga lumayan. Ini Bu, dia mah aktif di Muhammadiyah. Iya, waktu rukol kan saya suka pantau kan. Wah, luar biasa nih Pak Surahman. Organisasi Bu. Banyak ide-ide yang disampaikan. Kemudian pada saat rukol juga dia suka aktif gitu ya. Apa namanya, merefleksikan teman-teman gitu, menanggapi, memberikan umpan balik ya. Alhamdulillah. Kepala sekolah juga kan. Alhamdulillah. Di mana waktu itu? Oh, pernah ya? Kepala sekolah. Baru lulus. Ya, iya. Jadi pengalaman itu membuat Pak Surahman jadi percaya diri lebih baik. Ibu terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya, Pak Surahman, terima kasih banyak sudah menghadirkan aktor yang ikut serta dalam diskusi pemetaan aset kemarin. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang persiapan panen hasil belajar Loka 7. Bagaimana persiapannya, Bapak? Alhamdulillah sudah mulai dipersiapkan, sehingga kita membuat langkah-langkahnya. Kemarin terakhir kita menyamakan persepsi dengan sesama teman-teman. Nah, untuk apa saja tugas-tugas tiap-tiap CGP, apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian juga dari segi konten, si A menyiapkan apa, si B menyiapkan apa, semuanya kemarin kita rapatkan untuk menyambut panen raya itu. Kemudian ada ide lain nggak Pak yang Bapak kepikiran gitu buat besok ditampilkan, itu ide persiapan Loka 7 ini apa dari Bapak? Saya kepikirannya itu ketika itu berangkat semua dari sebuah program yang sedang kita upayakan, saya kepikirannya menghadirkan bentuk atau aplikasi karya dari program itu saya punya ide itu. Jadi misalkan kayak contoh kayak saya mengangkat tentang sampah sampah di sekolah. Itu ketika sampah itu zero hilang, adakah produk yang dihasilkan dari sampah itu pikiran saya. Oh iya, kayak tadi Ibu bilang tadi EcoBrick ya Pak ya. Iya. Jadi botol-botol minuman ini dibikin sebuah produk yang bisa dimanfaatkan gitu untuk kepentingan sekolah ya Pak ya. Yang langsung bisa jadi pagar loh Pak, EcoBrick. Saya lihat di SMP 5 itu. Bapak pernah main ke SMP 5 ya. Kan kelewatan terus. Ya, jadi sampah plastik yang dikumpulkan itu dijadikan EcoBrick, dijadikan
kayak pagar gitu, kemudian bisa huruf-huruf nama dalam SMP. bentuk anyaman di pagar gitu bentuk. Iya, jadi dibikin kayak SMP Negeri 5 Bekasi itu semuanya pakai ini. Pakai foto-foto bekas. Dirangkai pakai kawat, pakai besi. Pernah waktu itu saya foto ya buat dijadikan contoh ya. Terus ada lagi di SMP mana itu, dia buat tempat duduk. Jadi ekobrik yang tadi sudah dibuat tempat duduk, jadi kayak tempat buat jagongan anak-anak ngobrol gitu. Santai gitu. Iya, seperti itu. Bapak kepikiran itu ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan besok pada saat Lokakarya sudah bisa Bapak bawa produknya ya. Kayak itu targetnya. Yang sederhana aja barangkali ya. Yang sederhana Bapak mau menampilkan apa mau bikin kayak keranjang sampah gitu ya. Sampah dari ini atau apa ya. Sebenarnya kepikiran itu Bu. Iya, mudah-mudahan nanti ide ini Bapak sampaikan ke teman-teman agar bisa menjadi salah satu bahan bisa dipamerkan pada saat nanti panen hasil belajar ya Pak ya. Kemudian Bapak hasil pameran tadi, hasil belajar itu yang akan Bapak pamerkan selain itu apa Pak? Yang akan dipamerkan lagi ya karya-karya kita. Yang kemarin ya. Karena kita saya dapat jatah itu di sesi modul 3.3. Jadi rencananya saya dan teman-teman yang sesama mendapat jatah modul 3.3 itu akan mencoba menampilkan program apa yang kita gagas. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya, kenapa program itu diangkat, akan kita tampilkan dalam bentuk infografis. Kemudian harapannya pengunjung yang datang itu bisa melihat itu secara detail dan ada boleh menanya-nanya di situ pemakaiannya seperti apa, kita bisa jelaskan nanti di situ. Iya. Pak, adakah Bapak sudah membuat salah satu yang akan mau Bapak tampilkan itu seperti apa Pak? Ada nggak? Ada yang sudah jadi nggak? Salah satunya mungkin seperti ini contohnya. Ini kan yang mau dijadikan infografis, nah seperti ini. Nanti Bapak mungkin ada ide lain gitu ya. Apa mau bikin seperti itu, dijadikan X banner, kemudian apa Bapak mau bikin begitu tapi modelnya kayak apa sih? Kayak poster. Mirip-mirip kayak gini Bu, cuma tidak sepenuh ini. Saya punya ide itu infografisnya itu tidak dalam, misalkan saya buat X banner itu tidak satu full X banner termanfaatkan, banyakkan ruangan-ruangan kosong. Jadi dalam X banner itu hanya poin-poin penting. Iya, jadi enggak sama persis ya. Artinya Bapak punya ide lain gitu ya. Yang penting nanti keterbacaan pada saat pengunjung datang, oh ini punya Pak Surohman gitu ya. Ada identitas fotonya Pak Surohman, kemudian ada mungkin ditambah link barcode-nya kali ya Pak ya, sehingga nanti mereka membaca itu. Lah ini aplikasinya kayak apa, teknis-teknisnya. Nah, silakan link barcode-nya diklik, nanti ada penjelasannya di situ, rencananya kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan itu disiapkan sebelum nanti hari H sudah ada biar bisa ditampilkan ya Pak ya. Oke, baik. Selain itu Pak, ada lagi nggak yang Bapak mau tampilkan atau Bapak suatu saat nanti nih Bapak kan akan berbagi praktik baik. Siapa tahu Bapak nanti kepilih gitu ya. Berbagi praktik baik kan Bapak harus menyiapkan PowerPoint ya, presentasinya. Oh iya. Iya kan? Nanti pada saat pemandunya itu membimbing Bapak untuk berbagi praktik baik di atas panggung gitu ya. Bapak akan mempresentasikan, itu harus butuh yang namanya slide presentasi. Contoh, misalnya kemarin kan yang harus dikumpulkan program unggulan ya. Seperti apa program unggulan di modul 3.3 yang kegiatan program yang berpihak pada murid seperti itu kan. Nanti kalau Bapak terpilih, Bapak kan harus menjelaskan, memaparkan itu di atas panggung dan membuat slide-slide-nya yang nyambung Bu ya. Nah iya, seperti praktis itu. Dan nyambung. Betul, itu kan harus disiapkan juga. Insya Allah nanti untuk menjaga segala kemungkinan siapa tahu yang kepilih gitu ya. Saya mau membuat itu. Iya, kemarin kan rencananya kan misalnya 1 PP ada SD-nya 2. Nah itu kita seleksi dulu dari intern kita dulu, kira-kira siapa yang programnya terbaik dan siapa yang paling siap untuk ikut paparan gitu kan. Itu yang nanti yang saya usulkan. Kalau SMA kan ada 2 nih, ada Pak Surohman dengan Bu Rahman. Nanti kira-kira monggo silahkan siapa yang mau berbagi praktik baiknya. Kemudian SD-nya nggak ada ya, TK, SMP cuma 1 ya. SD
SD antara Pak Nabawi dengan Pak Irfan. Nah, itu mana yang terbaik. Kemudian yang TK sama SMP kan cuma hanya ada satu, jadi tetap itu saya usulkan. Nah, nanti kan sama panitia akan diseleksi dari beberapa PP yang terbaik, tidak semua bisa tampil. Seperti itu ya Pak ya. Siap. Baik. Saya lanjutkan ke penilaian yang berikutnya ya Pak ya. Bismillah. Nah, ini kan ada penilaian refleksi. Bentar. Nah, ada 3 penilaian nih Bapak ya. Di sini pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Nah, di situ kan ada pengalaman masa lalu, penerapan masa yang akan datang, konsep dan praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, kemudian informasi yang didapatkan dari orang tua atau sumber lain di luar bahan CGP. Ini adalah poin-poin untuk refleksi kita. Nah, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar Bapak ini kira-kira dari keempat poin tadi apa yang menjadi indikator? Keempat-empatnya? Dari keempat-empatnya itu keempat-empatnya. Saya ulangi ya. Yang pertama pengalaman masa lalu. Tentunya Bapak punya ya. Yang kedua penerapan di masa yang akan datang. Bapak pasti punya kan ide-ide untuk diterapkan di masa datang. Yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan pada modul lain yang telah dipelajari. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Ada modul lain. Kemudian informasi yang Bapak dapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan pelajaran yang ada di modul. Ada? Insya Allah. Nah, ini sebagai bahan refleksi Bapak nanti. Setelah Bapak belajar 6 bulan ini, itulah refleksinya. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis untuk implementasi dan dalam konteks calon guru penggerak. Nah, di situ kan ada refleksi CGP tidak menunjukkan hasil analisis terhadap satu indikator tadi. Kemudian CGP menunjukkan hasil analisis terhadap salah satu indikator tadi. Nah, ini sampai berapa indikatornya yang ketercapaiannya menurut Bapak? Keempat-empatnya? Keempat-empatnya Bu. Keempat-empatnya ya. Iya. Kemudian keterhubungan sekarang. Nanti Bapak akan merefleksikan keterhubungan antara indikator yang satu dengan indikator yang lainnya. Tadi kan ada 4 indikator. Kira-kira yang mana nih? Apa hanya 1 dan 2 atau 1 dan 3 atau 1 dan 4 atau semuanya? Keempat-empatnya. Keempat-empatnya. Alhamdulillah. Baik, Bapak sudah selesai. Kita masuk ke akhir pendampingan. Nah, saya mengingatkan sekali lagi Pak Surohman untuk apa saja yang sudah Pak Surohman dapatkan di pendidikan guru penggerak ini agar tidak hilang, agar tidak lenyap begitu saja setelah program ini berakhir gitu. Tentunya Bapak harus tetap berbagi praktik baik dengan teman-teman seperti yang tadi diharapkan. Ibu siapa tadi? Ibu Sri Lestari, guru BK. Guru BK. Jadi apa yang diinginkan oleh teman-teman, Bapak harus belajar IT lagi. Bapak harus belajar merefleksikan setiap kegiatan Bapak yang diharapkan oleh anak-anak, memberikan ruang supaya mereka bisa bercerita lebih banyak lagi kepada Bapak. Jangan membatasi mereka dalam satu ruang saja gitu ya, supaya bisa bereksplorasi dia ya anak-anak itu. Jadi saya pesan kepada Bapak bahwa yang Bapak pelajari ini sangat bermanfaat. Kalau hanya selembar kertas sebagai sertifikat, nggak ada gunanya kalau Bapak nggak memahami apa yang Bapak dapat, apa yang Bapak pelajari. Tentunya semua orang ingin jadi guru penggerak, tapi karena ada seleksi, itu yang membuat mereka terkendala untuk bisa ikut barangkali ya. Mungkin di sisi lain kayak Ibu Sri Lestari kepingin ya sebetulnya, cuma kesempatan itu nggak ada gitu ya. Nah, sekarang Pak Surohman yang sudah mendapatkan kesempatan, jangan disia-siakan. Jadi benar-benar nanti setelah PGP ini berakhir, Pak Surohman kebermanfaatannya, keberadaannya di sekolah ini tuh sangat dibutuhkan gitu.
ilmu-ilmu yang sudah didapat itu bisa memperbaiki stakeholder yang masih kurang tadi, aset-aset yang belum ditemukan itu belum dimanfaatkan. Betul Bu. Bisa digali lagi sama Pak Surman dengan baik. Pokoknya saya akan memaksimalkan ilmu-ilmu yang saya dapat. Insya Allah. Dan utamanya sih berbagi dengan teman-teman. Misalkan dalam suatu pokok bahasan apa yang perlu diperbaiki, saya langsung akan memberikan solusi-solusinya Bu. Berdasarkan ilmu dari pendidikan. Iya, tadi seperti yang tadi Pak Surman bilang kan di analisis data yang hasil feedback itu kan Pak Surman sudah baca semua, nanti dicatat, terus dipahami, oh ini yang harus saya laksanakan, oh ini harus saya kerjakan, oh ini yang harus saya rubah, oh ini yang harus saya tingkatkan, kan seperti itu ya Pak ya. Jangan cuma sebagai catatan saja gitu ya, refleksi itu kan harus diwujudkan. Apa yang sudah direfleksikan harus diwujudkan seperti apa yang idealnya gitu ya, sesuai ekspektasi. Insya Allah. Kemudian nanti Bapak akan terus mendorong teman-teman gitu ya, rekan sejawat, termasuk ini Pak, tenaga kependidikan harus dirangkul, artinya harus diikut sertakan dalam Bapak membuat sebuah program gitu kan. Kan tidak semua harus guru gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada hal-hal pembelajaran daring yang terkait dengan tugas-tugas Bapak yang ada di LMS. Nanti apabila ada catatan-catatan khusus yang perlu saya komunikasikan dengan Fasil, dengan Pak Budi, nanti saya akan catat ya. Sejauh ini insya Allah aman ya. Terima kasih banyak Pak Surahman. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya tidak sia-sia. Amin. Maafkan saya kalau saya ada kesalahan selama pendampingan 1, 2, 3, 4 sampai pada akhirnya kita bertemu di pendampingan 6 ini. Terima kasih banyak Bu. Kekurangan. Saya selaku ini banyak mengucapkan terima kasih. Banyak dapat ilmu dari Ibu, bagaimana memotivasi saya, Ibu memotivasi saya segala macam. Saya dapatkan itu dari Ibu selama pendampingan. Maaf kalau saya cerewet. Karena bukan ada maksud lain gitu ya. Yang penting Pak Surahman harus lebih cepat ininya, cepat tanggap gitu. Mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya selesaikan cukup sampai di sini Bapak. Nanti barangkali ada yang tadi Bapak belum isi, bisa dilanjutkan. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.